Pernah ngerasa hidup lo cuma muter di tempat? Bangun sebelum matahari naik, pulang saat langit udah gelap. Capek iya, waktu habis iya, tapi isi rekening diam di situ-situ aja. Kayak lari di treadmill, keringetan tapi nggak pernah bener-bener maju. Di luar sana suara klakson bersahut-sahutan, di dalam kepala tagihan lebih berisik lagi. Cicilan, kebutuhan rumah, tanggung jawab keluarga, semua datang tanpa jeda. Dan yang bikin makin berat, harga kebutuhan naik pelan tapi pasti, sementara kita masih bergantung pada satu sumber penghasilan. Ini bukan soal malas, ini soal sistem yang pelan-pelan bikin kita kehabisan napas secara finansial. Kalau lo bagian dari sandwich generation, lo pasti paham rasanya. Di satu sisi, lo dituntut profesional di kantor. Di sisi lain, lo jadi penopang keluarga di rumah. Mau ngeluh, gengsi. Mau berhenti, takut. Tenang, video ini bukan ngajak lo ambil jalan nekat. Bukan juga janji manis investasi instan. Yang kita bahas di sini sederhana. Cara realistis nambah pemasukan tanpa harus resign. Anggap ini bukan kapal pesiar. Ini sekoci kecil, tapi cukup buat nyelamatin lo pelan-pelan. Masalah terbesar kita bukan kurang kerja keras. Masalahnya ada di arus kas. Gaji masuk sebulan sekali, tapi pengeluaran jalan tiap hari. Makanya, kita butuh sesuatu yang bisa ngasih cash flow harian. Dan disinilah peluang itu muncul. Bisnis sarapan. Ini bukan soal jago masak. Ini soal strategi uang masuk. Lo belanja subuh, jualan pagi, jam 9, modal udah balik. Kadang, udah pegang untung tunai di hari yang sama. Bukan janji, uangnya nyata. Dan pasar Indonesia unik. Orang boleh hemat, tapi kalau belum makan pagi, otak nggak jalan. Artinya, selalu ada pembeli, bahkan di kondisi ekonomi lagi seret. Masalahnya, banyak orang masih ngeremehin jualan makanan. Padahal faktanya, margin nasi bungkus bisa 50% sampai 100%. Bandingin dengan kenaikan gaji tahunan kantor. Gengsi nggak bisa bayar listrik. Tapi keuntungan kecil yang konsisten bisa jadi aset. Saatnya ubah pola pikir, dari cari pengakuan jadi cari kebebasan finansial. Di video ini, gue udah pilihin 6 ide bisnis sarapan yang masuk akal secara finansial. Modal ringan, perputaran cepat, dan bisa dijalanin sambil tetap kerja. Dan percayalah, ide nomor 5 dan 6 biasanya jadi favorit. Ide 1. Nasi uduk atau nasi kuning mini. Bukan jual porsi besar, mainkan porsi kecil harga psikologis. Orang beli 1, tanpa sadar nambah jadi 2 atau 3. Rahasia uangnya bukan di nasi, tapi di lauk tambahan. Margin bisa sampai 200%. Ide 2. Bubur ayam praktis. Masalah bubur ribet dan gak fleksibel. Solusinya, kemasan praktis, bisa dimakan sambil jalan. Target langsung naik ke pekerja sibuk. Produksi bisa disiapkan di akhir pekan, jualan cukup 2 jam pagi. Ide 3. Onigiri lokal. Nasi kepal versi Indonesia. Praktis, bersih, bisa dimakan tanpa ribet. Isian lokal, ayam, tongkol, abon. Nilai jualnya kemudahan hidup. Bisa pakai sistem titip jual atau semi-passive income. Ide 4. Roti lipat atau sandwich ekonomis. Simple tapi kena. Target anak muda dan pekerja. Kuncinya bukan di rasa doang, tapi kemasan dan branding. Roti 5 ribuan bisa naik jadi 8 ribuan cuma karena tampil lebih profesional. Ide 5. Healthy breakfast atau overnight oats atau salad buah. Main di gaya hidup. Nggak perlu masak ribet. Yang dijual bukan cuma makanan, tapi perasaan hidup sehat. Margin bisa 2 kali lipat dan sangat kuat di media sosial. Ide 6. Kurator jajanan pasar. Nggak bisa masak? Nggak masalah. Lo jadi kurator. Beli dari pasar subuh, kemas ulang, jual ke kantor. Targetnya bukan per orang, tapi pesanan besar, meeting, kantor. Dan pakai sistem pre-order, minim resiko. Sekarang bagian yang sering bikin usaha gagal. Biaya kecil yang dianggap sepele. Gas, minyak, plastik, sabun, parkir. Kelihatan kecil, tapi kalau dikumpulin bisa makan margin lo. Kalau lo nggak hitung detail, lo bukan jualan, lo nyubsidi pembeli. Pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Ini wajib. Dan mulai biasakan gaji diri sendiri, walaupun kecil, supaya lo tetap waras dan bisnis tetap hidup. Promosi nggak perlu ribet. Pakai WhatsApp Story. Foto real. Tambahkan urgensi. Sisa 5 porsi. Orang takut kehabisan, itu pemicu beli. Real talk, minggu pertama, sepi. Minggu kedua, mulai dilirik. Minggu ketiga, baru terasa. Ini bukan soal viral, ini soal konsistensi. Ingat, kita bukan lagi belajar jadi tukang masak. Kita lagi bangun aset. Makanan cuma alat. Tujuan akhirnya, arus kas sehat.
Masa depan lebih aman, hidup lebih lega. Dan jangan pernah malu, bau dapur itu bukan tanda gagal, itu tanda lo lagi berjuang. Final punch, 50.000 sehari kelihatan kecil, tapi kalau konsisten, itu bisa jadi jutaan per bulan, puluhan juta per tahun. Masalahnya bukan kurang pintar, tapi banyak orang ngeremehin langkah kecil. Sekarang, pilih 1 dari 6 ide tadi, yang paling masuk akal buat kondisi lo. Tulis, putuskan, mulai. Jangan tunggu siap, karena bisnis nggak tumbuh dari niat, tapi dari gerakan.